Wang Ziyun awalnya tidak menempatkan Sukin di matanya. Targetnya adalah Ariana. Tetapi ketika dia melihat garis leher Sukin yang terbuka, matanya menjadi berbinar. Bagus, bagus. Wang Ziyun mengangkat gelasnya dan menyentuh gelas Sukin. Tetapi matanya tertuju pada garis leher Sukin. Melihat mata berapi-api Wang Ziyun, Sukin merasa sangat gembira. Bahkan ketika dia minum, dia tidak berdiri, tetapi dengan sengaja semakin membungkukkan dirinya. Wang Ziyun menelan ludahnya tanpa sadar. Melihat ekspresi Wang Ziyun, Sukin tersenyum bangga. Dia tahu kalau rencananya telah berhasil. Dia pun duduk tepat di sebelah Wang Ziyun dan seluruh tubuhnya bersandar pada Wang Ziyun. "Tuan Muda Wang, aku akan bersulang untukmu lagi," katanya sambil menuangkan anggur merah untuk Wang Ziyun. Wang Ziyun tersenyum. Dia mengambil gelas anggur dengan satu tangan dan memeluk pinggang kecil Sukin dari belakangnya dengan tangan lainnya. Lalu mereka minum bersama. Melihat Sukin bertindak agresif dan bahkan bisa membuat wajah Wang Ziyun mekar dengan senyuman lagi, Wuzi dan Luo Tao sedikit terkejut. Bukankah rencananya tidak seperti ini? Bukankah seharusnya objek Wang Ziyun adalah Ariana? Yuan Yuan dan Xiao Yu juga tidak menduga kalau hal-hal seperti ini akan berubah secepat ini. Melihat tatapan mata Sukin yang sombong, tidak tahu kenapa mereka berdua merasa sangat tidak bahagia di hati mereka. Meskipun mereka semua adalah teman baik, namun sejujurnya mereka selalu memiliki rasa superioritas atas Sukin. Bagaimanapun juga, apakah itu tentang garis keturunan keluarga atau pacar, mereka selalu lebih baik daripada Sukin. Sementara untuk Ariana, mereka berdua juga tahu bahwa kondisi mereka lebih buruk daripada Ariana. Jadi, kalau Wang Ziyun bisa bergaul dengan Ariana, mereka tidak akan cemburu, melainkan akan merasa bahwa mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk membantu pacar mereka melangkah lebih jauh lagi. Namun siapa sangka, Ariana malah bersikap acuh tak acuh dan membiarkan Sukin memanfaatkan kesempatan tersebut. "Ariana, kau juga harus pergi menuangkan anggur untuk sedikit menghormati Tuan Muda Wang." Melihat Sukin dan Wang Ziyun semakin banyak mengobrol, Yuan Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. "Benar Ariana, ada baiknya kau juga melakukannya. Ayah Tuan Muda Wang adalah wali kota. Bukankah keluargamu memiliki urusan bisnis dengan pemerintah baru-baru ini? Tidak ada salahnya memiliki hubungan yang baik dengannya." Xiao Yu yang ada di samping juga ikut membujuk. Ariana mengerutkan keningnya. Dia sebenarnya tidak menyukai hiburan semacam ini dan dia tidak menyukai gaya Wang Ziyun. Tetapi apa yang dikatakan Xiao Yu ada benarnya. Ayahnya sangat bekerja keras untuk berurusan dengan berbagai pejabat pemerintah setiap hari. Kalau dia bisa meringankan sedikit saja pekerjaan ayahnya, itu akan bagus untuk ayahnya. Kalau kau tidak ingin pergi, jangan pergi. Jangan mengorbankan dirimu sendiri. Melihat tatapan ragu-ragu Ariana, Leon memberikan masukan. Ariana tercengang. Meskipun Leon bukan pacar aslinya, tetapi melihat tatapan matanya yang peduli, Ariana juga merasa tersentuh. "Apa yang kau tahu? Ayah Tuan Muda Wang adalah wali kota. Kenapa Ariana harus merasa mengorbankan dirinya, padahal dia hanya minum segelas anggur dengan Tuan Muda Wang?" Sebelum Ariana berbicara, Xiao Yu yang ada di samping sudah berbicara. Yuan Yuan juga ikut berbicara. "Kau harus ingat identitas seperti apa yang dimiliki oleh Tuan Muda Wang. Kita bisa duduk dan minum dengannya saja, sudah merupakan suatu kehormatan besar bagi kita."
Hei, bukankah ayah Wang Ziun hanya wakil wali kota? Jawab Leon sambil tersenyum tipis. Leon tidak mengenal Wang Ziun, tetapi dia tahu bahwa wali kota East Cliff bermarga Huang. Namun, ada wakil wali kota yang dipindahkan dari luar kota bermarga Wang, yang tampaknya bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan. Tapi dalam hal peringkat, dia hampir menjadi yang terakhir di antara beberapa wakil wali kota dan statusnya juga jauh lebih rendah daripada ayah Yuan Wukai, yaitu Yuan Hua. Wakil wali kota juga wali kota, dan dia adalah miliarder seperti Bos Ma. Di dunia ini, bagaimana kau bisa melakukan bisnis tanpa koneksi yang baik? Apakah menurutmu, semua orang seperti keluargamu yang merupakan orang kaya baru dan hanya mengejar dividen real estate? Kata-kata Leon tadi membuat Yuan dan Xiao Yu meledak di tempat. Berkat suara musik di dalam ruangan, Wang Ziun yang sedang mengobrol dengan Sukin tidak mendengar perkataan Leon tadi. Sementara Wuxi sedang pergi ke toilet. Kalau mereka sampai mendengarnya, itu pasti akan menjadi masalah besar. Ariana, jangan dengarkan dia. Cepatlah pergi menemui Tuan Muda Wang. Aku akan menemanimu bersulang segelas anggur. Yuan bahkan meraih tangan Ariana dan mengajaknya bangkit untuk bersulang. Tiba-tiba terdengar suara Leon berkata, "Aku tidak mengizinkan kau melakukannya." Kalau Leon tidak berbicara, Ariana mungkin sudah akan pergi. Tetapi karena Leon berkata demikian, maka kalau Ariana pergi, dia bukan hanya akan merendahkan dirinya sendiri, tetapi juga mengecewakan hati Leon. Dan Ariana jelas tidak ingin mengecewakan Leon. Kau ini benar-benar bodoh. Sudahlah, aku tidak peduli padamu lagi. Xiao Yu, ayo kita pergi dan bersulang untuk Tuan Muda Wang. Yuan sangat kesal dan tidak mengerti kenapa Ariana mau mendengarkan kata-kata Leon. Padahal menurutnya, keluarga Leon hanyalah orang kaya baru di dunia bisnis real estate. Bagaimana orang seperti itu bisa dibandingkan dengan anak pejabat seperti Wang Ziun? Di kampung halaman mereka, entah ada berapa banyak miliarder yang ingin mendapatkan koneksi dengan bupati, apalagi wakil wali kota. Leon, apakah aku bersikap tidak baik? Ketika Xiao Yu dan Yuan pergi, Ariana memandang Leon dengan cemas. Tidak, kau bukanlah lumpur yang tidak bersih. Jadi kau tidak harus merendahkan dirimu seperti itu, jawab Leon sambil tersenyum. Wajah Ariana langsung memerah mendengarnya. Kalau dia bukan lumpur yang tidak bersih, bukankah itu berarti dia adalah bunga teratai? Tetapi ketika dia memikirkan teman-temannya menjadi lumpur, dia merasa sedikit malu dan berkata, "Tapi mereka juga melakukannya untuk kebaikanku." Leon tersenyum. Dia benar-benar ingin memberitahu Ariana bahwa teman-temannya belum tentu setulus itu. Mereka semua belum tentu melakukannya untuk kebaikan Ariana. Tetapi ketika melihat mata polos Ariana, akhirnya Leon hanya menelan kalimatnya. Dia tidak ingin melihat bunga teratai murni ini ternoda dengan sedikit kotoran. Yuan dan Xiao Yu bersulang. Ketika mereka melihat kalau Wuxi belum keluar dari kamar mandi, mereka berdua juga pergi ke toilet. Ruangan yang awalnya ramai, tiba-tiba menjadi sepi. Melihat Ariana dan Leon duduk berdampingan dan mengobrol dengan suara rendah, tanpa ada niat sedikit pun untuk bersulang baginya, Wang Ziun merasa sangat marah di dalam hatinya. Bukankah Leon hanya berasal dari keluarga orang kaya baru yang memiliki sedikit uang? Kenapa Ariana begitu mempedulikannya? Luo Tao juga merasakan ketidakpuasan Wang Ziun dan hendak mengatakan sesuatu. Tetapi pintu ruangan itu tiba-tiba didorong terbuka, dan dia melihat Xiao Yu yang baru saja pergi ke toilet bergegas masuk dengan panik.
Ada hal buruk yang terjadi. Yuan Yuan ditarik oleh seorang pria besar ke dalam ruangan yang lain. Apa? Wuzi yang baru saja keluar dari toilet langsung mengubah ekspresi wajahnya dengan drastis dan bergegas keluar. Siapa pria itu? Luo Tao juga berdiri dari kursinya. Aku tidak tahu, tapi melihat apa yang dia kenakan, dia pasti merupakan preman jalanan, jawab Xiao Yu panik. Tuan Muda Wang. Luo Tao segera menatap Wang Shao dengan tatapan memohon padanya. Kalau pria itu benar-benar preman jalanan, Wuzi tidak akan bisa mengalahkannya. Jangan khawatir, kalau ada aku tidak percaya di tanah Eastcliff ini ada orang yang begitu berani melanggar hukum. Wang Zion mencibir dan langsung berdiri. Dia melirik Ariana dengan bangga, lalu berbalik dan berjalan keluar. Seolah ingin memberitahu Ariana bahwa temannya mengalami kecelakaan dan di sini hanya ada dia yang bisa membantu menyelesaikannya. Bab 52, 3 Tuan. Melihat Wang Zion melangkah pergi, Luo Tao, Xiao Yu, dan yang lainnya juga bergegas untuk mengikuti. Mereka sangat yakin bahwa tidak peduli apa identitas pihak lain itu, seharusnya tidak ada bahayanya jika Wang Zion ada di sana. Ariana juga menatap Leon dengan wajah pucat. Dia secara alami tahu bahwa garis keturunan keluarga Leon seharusnya luar biasa. Kalau tidak, kenapa Liu dari Departemen Kepolisian Distrik Baru tidak akan begitu menghormatinya? Kalau tidak, Kepala Liu dari Departemen Kepolisian Distrik Baru tidak akan begitu menghormatinya. Sekarang Yuan Yuan ditarik ke dalam ruangan oleh seseorang yang tampak seperti preman jalanan. Menurut Ariana, Leon pasti bisa membantu. Ayo kita pergi dan melihatnya juga, ujar Leon sambil menghela nafas ringan. Sebenarnya, dia sama sekali tidak ingin menyelamatkan Yuan Yuan. Wanita itu telah mengejek dirinya dari awal hingga akhir. Dengan tidak membalasnya saja, Leon sudah bisa dianggap baik hati. Bagaimana dia bisa pergi menyelamatkan Yuan Yuan? Namun, ketika melihat mata jernih Ariana yang khawatir, Leon tidak bisa menolak. Pada saat ini, Leon dan Ariana berjalan keluar. Wuzi telah lebih dulu memimpin dengan bergegas ke ruang sebelah, dan sekilas dia melihat seorang pria parubaya berusia 40-an sedang duduk di tengah sofa, sementara pacarnya, yaitu Yuan Yuan, dipeluk oleh pria parubaya itu. Wajah Yuan Yuan berlinang air mata. Selain itu, ada 7 atau 8 pria dengan tato di lengan mereka juga sedang duduk di situ. Mereka menatap Wuzi dengan dingin. Ditatap oleh begitu banyak mata yang tajam, Wuzi yang masih terkejut langsung terpana. Pada pandangan pertama saja dapat dilihat kalau orang-orang ini bukanlah orang baik. Tetapi orang-orang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi begitu saja. Tepat pada saat ini, Wang Zion dan kelompoknya juga datang dan Wuzi langsung merasa seperti telah menemukan penyelamat hidupnya. Dia memandang Wang Zion dengan tatapan menyedihkan. Tuan Muda Wang, jangan khawatir, ada aku di sini. Wang Zion menepuk bahu Wuzi, lalu dia menoleh untuk melihat ke depan. Hanya saja, ketika dia melihat pria yang sedang duduk di sofa itu, pupil matanya langsung berkontraksi. Bosang? Hei, bukankah ini adalah Tuan Muda Wang? Kenapa kau menerobos masuk seperti ini? Apakah sesuatu telah terjadi? Pria parubaya itu sama sekali tidak bermaksud untuk bangun, dan bahkan tangannya yang diletakkan di pinggang Yuan Yuan langsung bergerak memeluk Yuan Yuan dengan lebih erat lagi. Yuan Yuan sangat malu dan marah sampai dia hampir berteriak kesakitan. Wuzi bahkan lebih marah lagi. Tetapi ketika dia melihat bahwa pihak lain tampaknya tidak terlalu peduli dengan identitas Wang Zion sama sekali,
Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bos Zhang, sebenarnya orang itu adalah temanku. Aku... Wang Ziun secara alami juga merasa marah ketika melihat adegan tadi. Tapi dia harus menekan amarah di dalam hatinya dan menunjuk ke arah Yuan Yuan dengan tenang. Sebelum Wang Ziun selesai berbicara, pria parubaya itu sudah tertawa mengejek. Benarkah? Dia adalah temanmu? Kebetulan sekali, bukan? Kalau begitu, tidak masalah bukan kalau aku mengundang temanmu untuk datang dan minum bersamaku sebentar saja? Wajah Wang Ziun berubah menjadi jelek. Tentu saja, tidak apa-apa kalau mereka hanya sekedar minum. Tapi melihat perangai pria parubaya itu, Wang Ziun tahu bahwa mereka tidak mungkin hanya sekedar minum. Sebenarnya, Wang Ziun tidak merasa kasihan pada Yuan Yuan. Hanya saja barusan dia sudah bersumpah bahwa kalau ada dia, Yuan Yuan tidak akan berada dalam bahaya. Kalau dia membiarkan pria parubaya ini terus memanfaatkan Yuan Yuan di depan Wuzi seperti ini, reputasinya akan hancur. Apalagi saat ini, Ariana dan Leon juga bergegas masuk. Dia tidak ingin kehilangan muka di depan kedua orang ini. Bos Zhang, bos, tolong hormati nama baikku. Jangan mempermalukan temanku. Wang Ziun berbicara sambil menekan ketidakbahagiaan di hatinya. Bos Zhang menjawab dengan ketus. Menghormati nama baikmu? Hah, memangnya kau siapa? Sehingga aku harus menghormati nama baikmu. Wang Ziun awalnya berpikir bahwa karena dia telah menurunkan gengsinya dan bersikap sangat sopan, maka pria parubaya ini akan menghormatinya. Tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau pria parubaya ini tiba-tiba mendengus dingin. Wajah Wang Ziun langsung memerah. Bos Zhang melanjutkan, aku memanggilmu Tuan Muda Wang, itu demi ayahmu. Memangnya menurutmu seberapa hebat sebenarnya dirimu? Oke, dengar baik-baik. Aku menyukai gadis ini dan aku akan minum dengannya, lalu aku akan membiarkannya kembali sebentar lagi. Sekarang, kau bisa berguling untuk pergi. Tanpa menunggu Wang Ziun berbicara, pria parubaya itu sudah meraung lagi. Wajah Wang Ziun menjadi sangat jelek. Luo Tao, Wuzi, dan yang lainnya juga saling memandang. Siapa pria ini? Kenapa dia begitu berani meremehkan Tuan Muda Wang? Bos Zhang, aku... Wang Ziun masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pria parubaya itu sudah menyela tanpa ampun lagi. Wang Ziun, kalau kau ingin menyelamatkannya, kau bisa menyuruh ayahmu datang dan berbicara denganku secara langsung. Kau tidak cukup memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Wajah Wang Ziun sudah memerah, terutama ketika dia merasakan tatapan Wuzi dan yang lainnya. Wajahnya bahkan menjadi lebih panas lagi. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Kemarahan di hatinya seperti gunung berapi. Tetapi dia tidak berani marah sama sekali karena pihak lain itu adalah Zhang Lei, pemimpin ketiga dari grup Nancheng Shanhai. Grup Shanhai adalah organisasi geng terbesar di seluruh kota bagian selatan East Cliff, dengan aset lebih dari 10 miliar. Meskipun latar belakang Wang Ziun juga sangat tangguh, tetapi tetap tidak sebanding dengan orang-orang kaya seperti grup Shanhai. Ayahnya hanyalah seorang wakil wali kota yang baru saja dipindahkan dari luar kota dan bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan. Bagaimana bisa dia menyinggung ular lokal seperti grup Shanhai? Mungkin kalau berhadapan dengan ayahnya, pria parubaya ini akan menghormati ayahnya. Tetapi untuk dirinya sendiri, pria parubaya ini sama sekali tidak menganggapnya penting. Namun, untuk hal semacam ini, Wang Ziun tidak mungkin memanggil ayahnya, bukan?
Wang Ziyun khawatir kalau dia benar-benar melibatkan ayahnya untuk urusan ini. Maka orang pertama yang akan dimarahi ayahnya adalah dirinya sendiri. Ayo kita pergi. Meskipun Wang Ziyun merasa sangat malu, tapi di hadapan kekuatan pihak lain, Wang Ziyun harus menundukkan kepalanya. Wuzi, Luo Tao, termasuk Sukin yang selalu mengagumi Wang Ziyun, semuanya memandang Wang Ziyun dengan wajah kaget. Ayahnya adalah wali kota, tapi ketika orang ini menyuruhnya berguling, apakah dia akan benar-benar pergi berguling? Dia adalah bos Zhang dari grup Sanhai. Dia tidak akan mempermalukan Yuan Yuan, jadi jangan khawatir. Sepertinya Wang Ziyun juga merasakan ekspresi terkejut dari Wuzi dan yang lainnya. Jadi Wang Ziyu dengan terpaksa harus menjelaskan. Dia hanya ingin memberitahu Wuzi dan yang lainnya bahwa ini bukan karena dia tidak bisa menyelamatkan Yuan Yuan atau karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkannya. Mendengar pembelaan Wang Ziyun, Wuzi ingin memarahi dan mengutuk. Bukankah pria parubaya itu akan mempermalukan Yuan Yuan? Bukankah pria parubaya itu bahkan berani memegang pinggang Yuan Yuan di depan mereka? Kalau mereka pergi, siapa yang tahu hal-hal apa lagi yang akan dilakukan oleh pria parubaya itu? Namun, ketika Wuzi mendengar tentang grup Sanhai, dia dengan cepat menjadi tenang. Grup itu adalah kekuatan geng terbesar di Nancheng. Untuk raksasa seperti itu, Wang Ziyu saja benar-benar tidak berani memprovokasi. Jadi Wuzi menutup mulutnya sambil diam-diam melirik pacarnya dan kemudian dia mengikuti Wang Ziyu untuk berjalan keluar. Dia tahu bahwa mulai sekarang dia pasti tidak akan bisa lagi bersama dengan Yuan Yuan. Seorang wanita yang telah dicemarkan oleh pria lain. Bagaimana dia bisa menerimanya? Melihat pacarnya tidak mengatakan apa-apa, namun hanya berbalik dan pergi, mata Yuan Yuan putus asa. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria yang selama ini mengatakan bahwa dia akan mencintai dan melindungi dirinya, tidak peduli jika langit runtuh, akan pergi begitu saja seperti ini. Ini benar-benar bukan hal yang baik. Tunggu. Saat Wang Ziyun hendak keluar dari ruangan, Zhang Lei berbicara lagi. Wang Ziyun dan yang lainnya tercengang. Kalian berempat keluar. Mereka tinggal, ujar Zhang Lei sambil menunjuk ke arah Ariana, Xiao Yu, dan Sukin. Zhang Lei terkekeh dengan tatapan mata yang penuh keserakahan. Wang Ziyun gemetar. Zhang Lei bahkan ingin agar Ariana dan yang lainnya tetap tinggal. Luo Tao juga terkejut. Sekarang bahkan pacarnya juga akan tinggal di ruangan ini. Xiao Yu dan Sukin bahkan lebih ketakutan lagi. Mereka datang untuk menyelamatkan Yuan Yuan. Kenapa mereka juga harus tinggal sekarang? Melihat Yuan Yuan yang dipermalukan oleh Zhang Lei, dan kemudian melihat ada banyak pria di sekitar Zhang Lei, mata Xiao Yu dan Sukin penuh ketakutan. Mungkinkah mereka juga akan mengalami bencana hari ini? Bahkan wajah Ariana berubah drastis. Dia sepertinya tidak menyangka orang ini akan begitu berani melanggar hukum. Untuk apa kau masih terpana? Kenapa kau belum berguling? Zhang Lei mendengus dingin, tapi wajahnya penuh dengan senyum serakah. Terutama ketika dia melihat Ariana mengenakan gaun panjang lipit. Seluruh matanya seperti akan memuntahkan api. Dia menyadari kecantikan natural Ariana yang terlihat jauh lebih baik daripada para wanita di klub malam yang memakai alas bedak yang tebal. Ekspresi wajah Wang Ziyun dan yang lainnya sudah tidak karuan lagi. Terutama Wang Ziyun, dia bahkan tidak berani menatap Sukin dan yang lainnya. Luo Tao juga bersikap seperti orang bodoh. Dia tidak berani melihat pacarnya, dan bersama dengan Wuzi, dia sudah bersiap untuk pergi.
Melihat kalau orang-orang ini bahkan tidak bermaksud melawan, Sukin, Xiaoyu, dan Yuan langsung putus asa. Tepat ketika semua orang benar-benar putus asa, sebuah suara renyah terdengar. Berguling adalah hal yang begitu sulit. Aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana kalau kau memberi contohnya dulu? Wang Ziyun, yang sudah berjalan ke pintu, langsung tertegun dan menoleh untuk melihat Leon yang sedang berbicara. Wang Ziyun melihatnya dengan tatapan tidak percaya. Luo Tao, Wuzi, Sukin, Xiaoyu, termasuk Yuan yang sedang dipeluk oleh Zhang Lei, semuanya menatap Leon dengan wajah tertegun. Sementara Zhang Lei dan yang lainnya juga terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa saat ini Leon akan berani mengatakan hal seperti itu. Bahkan Wang Ziyun tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tapi Leon, putra dari keluarga orang kaya baru, berani mengejek Zhang Lei seperti ini. Mereka benar-benar tidak bisa mempercayai pendengaran mereka. Leon, omong kosong apa yang sedang kau bicarakan ini? Bos Zhang hanya ingin minum-minum dengan semua orang. Apa maksudmu menghina Bos Zhang seperti itu? Bukankah tindakanmu ini hanya akan lebih menyusahkan para gadis itu? Bos Zhang, kami tidak mengenal bocah bodoh ini. Kuharap Bos Zhang tidak mengaitkannya dengan kami. Setelah tertegun, Wang Ziyun adalah orang pertama yang melompat keluar dan menarik garis yang jelas dengan Leon. Dia bahkan secara samar mencoba menunjukkan bahwa menyinggung Bos Zhang seperti ini hanya akan membuat Xiaoyu dan yang lainnya menderita lebih banyak penghinaan. Tapi Leon bahkan tidak mau repot-repot melihat ketiga pengecut ini. Dia hanya melangkah, mendekat, dan tersenyum pada Zhang Lei yang masih syok. Kau tidak mau berguling? Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan menemanimu minum dulu. Saat berbicara, Leon sudah mengambil botol bir di atas meja. Tetapi alih-alih menuangkannya, dia justru mengangkat tangannya dan menghantamkannya ke arah Zhang Lei. Dengan suara teredam, botol bir itu menghantam dahi Zhang Lei dan membuat dahi Zhang Lei berlumuran darah. Semua orang tercengang. Wang Ziyun, Luo Tao, dan Wuzi memandang Leon seperti orang gila. Apa yang dilakukan bocah bodoh ini? Dia benar-benar berani bergerak melawan Bos Zhang, orang nomor 3 dari grup Shanhai. Bahkan jika ayah Wang Ziyun ada di sini, dia pun harus bersikap sopan kepada Zhang Lei. Tapi Leon, yang hanyalah anak orang kaya baru, berani menyakiti Bos Zhang. Tidak masalah kalau Leon ingin mencari mati, tapi dia tidak boleh melibatkan semua orang. Xiaoyu, Sukin, dan Yuan juga terkejut. Yuan bahkan sangat ketakutan, sehingga dia menutupi mulutnya dengan satu tangan untuk mencegah dirinya berteriak. Bahkan Ariana juga ikut tercengang melihat semua ini. Dia belum pernah melihat Leon memiliki sisi kekerasan seperti ini. Sementara itu, Zhang Lei dan kelompoknya masih terpanah oleh tindakan Leon. Bahkan Zhang Lei, yang dahinya dihantam sampai berdarah, kebingungan untuk sementara waktu. Anak ini, apa yang baru saja dia lakukan? Anak ini bukan hanya menyuruhnya berguling, tapi juga berani menghantam dahinya dengan botol bir. Apakah dia sudah gila? Atau apakah dunia ini sudah gila? Butuh beberapa saat bagi Zhang Lei untuk tersadar, dan dia langsung melompat dari sofa, lalu menunjuk ke arah Leon sambil meraung marah. Kau berani memukulku? Aku pasti akan membunuhmu. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Wang Ziyun dan yang lainnya kedinginan. Leon benar-benar telah menyinggung Bos Zhang. Dia dan yang lainnya
juga terlibat saat ini. Apakah ayahnya akan datang untuk menyelamatkannya? Awalnya, mereka ingin melarikan diri, tetapi dua orang telah memblokir pintu. Jadi meskipun mereka ingin melarikan diri, mereka tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, beberapa anak buah Zhang Lei mengambil botol minuman mereka dan bergegas menuju ke arah Leon. Bocah bodoh ini berani bergerak menyentuh bos mereka. Apakah bocah ini benar-benar sudah bosan hidup? Seorang pria yang paling dekat dengan Leon adalah orang pertama yang bergegas ke arah Leon. Dia mengangkat botol bir di tangannya dan akan menghantamkannya ke arah kepala Leon. "Leon, awas!" Kelopak mata Ariana melonjak liar dan bola matanya seakan hampir keluar. Yuan bahkan lebih ketakutan lagi. Dan dia menutup matanya karena takut melihat pemandangan kepala Leon yang berdarah. Tetapi, tepat ketika botol bir itu akan jatuh ke kepalanya, Leon menggerakkan tubuhnya, dan dengan mudah dia bisa menghindari pukulan itu. Kemudian dia meraih tangan kanan pria itu dan memutarnya dengan keras. Suara retakan tulang pun terdengar. Pria itu menjerit, dan botol bir di tangannya pun terjatuh. Tangannya langsung dicengkram oleh Leon dan kepalanya ditarik dengan kencang. Tiba-tiba, Leon sudah menendangnya di perut bagian bawah hingga menjatuhkan orang di belakangnya. Mereka jatuh dengan suara keras ke tanah. Pada saat ini, tubuh Leon berputar. Dan sambil berputar dia menendang jantung orang yang lainnya sampai orang itu juga terhempas ke belakang. Terdengar suara tulang retak di jantung dan darah beterbangan kemana-mana. Sebelum yang lainnya bisa memahami apa yang sedang terjadi, Leon sudah seperti harimau yang memasuki kawasan mangsanya. Tubuhnya bergerak cepat dan jeritan dari orang-orang terus terdengar. Hanya dalam beberapa detik, kecuali Zhang Lei, semua anak buah Zhang Lei sudah jatuh ke tanah dan meraung kesakitan. Tak lama kemudian, di dalam ruangan besar ini, ada keheningan. Semua orang memandang Leon, seperti sedang melihat hantu. Tidak ada yang menyangka kalau Leon bisa bertarung dengan baik. Yuan bahkan diam-diam menelan ludahnya. Melihat sosok arogan Leon, hanya ada 4 kata di benaknya. Pria ini sangat tampan. Memikirkan penghinaan yang baru saja dia terima, dan memikirkan ketidakpedulian pacarnya terhadap dirinya sendiri, dan juga ternyata pada akhirnya justru orang yang sejak tadi telah diejek oleh dirinya lah yang maju untuk menyelamatkannya. Yuan benar-benar merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa iri pada Ariana. Kalau saja pacarnya bisa bersikap seperti ini, betapa beruntungnya dia. "Ambil ini." Leon mengambil botol bir lainnya dan menyerahkannya kepada Yuan. "Hah? Kau ingin aku melakukan apa?" Yuan tercengang. Tentu saja balas dendam. Leon menunjuk ke arah Zhang Lei yang masih syok di samping. Yuan tampak tercengang. Orang ini adalah seseorang yang bahkan Wang Ziun saja tidak berani untuk memprovokasinya. Sekarang Leon ingin agar dia membalas dendam pada orang ini. Tentu saja Yuan tidak akan berani melakukannya. Tetapi ketika dia melihat mata Leon yang menyemangati, Yuan tidak tahu dari mana keberanian itu berasal, namun dia benar-benar mengambil botol bir itu dari tangan Leon dan memukulkannya ke kepala Zhang Lei dengan keras. Seketika, terdengar suara hantaman yang keras dan seluruh ruangan menjadi sunyi. Bab 54, Ancaman.
Kepala Zhang Lei berdarah di bagian lain. Di dalam ruangan, suasana masih sepi, dan semua orang masih syok. Jantung Yuan Yuan berdebar kencang. Hantaman barusan hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Namun di dalam hatinya, dia tidak menyesalinya sama sekali. Dia justru merasakan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memangnya kenapa kalau kau adalah preman jalanan? Memangnya kenapa kalau kau tidak takut dengan Tuan Muda Wang? Kau harus tahu bahwa seorang gadis baru saja memukul kepalamu. Memikirkan adegan di mana tadi dia akhirnya bisa mempermalukan Zhang Lei barusan, Yuan Yuan mengangkat wajahnya tinggi-tinggi. Yang pertama memecah kesunyian adalah Wuzi. Dia segera berseru, "Yuan Yuan, apa kau sudah gila? Kalau bocah bodoh itu gila, seharusnya kau tidak ikut-ikutan menjadi gila sepertinya. Itu adalah bos Zhang dari grup Shanghai. Bagaimana kau bisa memukulnya seperti itu?" Ketika tadi Leon mulai bergerak, Wuzi sudah cukup ketakutan. Bahkan meskipun kekuatan Leon lebih unggul dan bisa mengalahkan semua orang yang ada di sini sampai jatuh, Wuzi masih merasa kalau Leon adalah orang gila. Ini adalah lingkungan yang masyarakatnya memperhatikan identitas. Zhang Lei adalah orang dari grup Shanghai, dan grup Shanghai merupakan yang terbesar di Nancheng. Ribuan preman ada di bawah naungan grup ini. Bahkan orang seperti Wang Ziun saja tidak berani memprovokasi. Tetapi Leon, yang hanya anak buah dari keluarga orang kaya baru, berani bergerak untuk memprovokasi. Meskipun saat ini Leon berhasil menjatuhkan sekelompok orang ini, bagaimana kalau nanti sekelompok preman lainnya berdatangan? Kalau mereka datang dengan membawa senjata, lalu apa yang akan digunakan Leon untuk melawan? Namun, bagaimanapun juga, itu adalah perbuatan Leon sendiri. Zhang Lei hanya akan marah pada Leon. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa bahkan Yuan Yuan berani-berani bergerak pada bos Zhang seperti orang gila. Yuan Yuan adalah pacarnya. Bahkan meski mereka berdua akan putus setelah hari ini, tetapi secara formalitas saat ini mereka masih pacaran. Ketika bos Zhang benar-benar marah, apakah dia akan bisa lolos? Kata-kata Wuzi tadi benar-benar membuat murka Yuan Yuan. Ketika dia teringat kembali bagaimana tadi Wuzi mundur meninggalkannya begitu saja, kemarahan di hatinya meletus dengan liar. Meskipun aku sudah gila, tapi itu lebih baik daripada sampah sepertimu. Pacarmu sendiri dipermalukan seperti ini, tapi kau hanya diam saja dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk membela pacarmu. Dasar sampah yang tidak berguna. Yuan Yuan melupakan ketakutannya dan langsung mengutuki pacarnya. Kau tidak boleh bertindak tidak masuk akal. Suara Wuzi gemetar karena marah. Tetapi pada akhirnya, dia tidak tahu bagaimana harus membantah perkataan Yuan Yuan. Jadi, dia hanya bisa memarahi seperti ini. Saat ini terdengar suara dingin Wang Ziun berkata, "Ini benar-benar tidak masuk akal. Bos Zhang dengan ramah mengundangmu untuk minum, tapi kau malah menyakiti bos Zhang seperti ini. Apakah ada alasan untuk ini?" Setelah itu dia lalu berlari langsung ke arah Zhang Lei dan membantu Zhang Lei berdiri sambil berkata, "Bos Zhang, apakah kau baik-baik saja?" Baginya, bagaimanapun juga sudah tidak penting untuk meributkan tentang reputasinya saat ini. Yang paling penting saat ini adalah memiliki hubungan yang baik dengan Zhang Lei, agar setidaknya dia bisa meyakinkan Zhang Lei bahwa dia dan orang-orang ini tidak berada dalam kelompok yang sama. Luo Tao juga kembali sadar. Dia mengabaikan tatapan dingin pacarnya dan dengan cepat berlari ke sisi Zhang Lei sambil berkata dengan ketus, "Kalian semua keterlaluan.
Apakah kalian membalas niat baik Bos Zhang dengan sikap seperti ini? Bos Zhang, orang-orang ini benar-benar penuh dengan kebencian. Luo Tao sadar, setelah mengalami ini, tidak akan mungkin lagi baginya dan Xiao Yu untuk tetap berpacaran. Jadi dia tidak mau peduli dengan apa yang Xiao Yu rasakan. Luo Tao pun mengambil kesempatan ini untuk menarik garis dengan mereka, agar jangan sampai Zhang Lei menyalahkannya juga karena masalah ini. Kalau dia bisa mengambil kesempatan ini untuk bersikap baik di depan Zhang Lei, mungkin saja dia dan Zhang Lei akan berhubungan baik di masa depan. Kalau itu terjadi, wanita mana yang tidak bisa dipacarinya? Bahkan Wang Ziyun saja merendahkan dirinya sedemikian rupa di depan Zhang Lei. Melihat Wang Ziyun dan Luo Tao begitu perhatian, Wu Zi juga kembali sadar. Dia juga berlari menghampiri Zhang Lei dengan wajah menjilat. Pada saat ini, Ariana dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak mengerti bagaimana mungkin ada orang yang begitu tidak tahu malu di dunia ini. Luo Tao, aku tidak menyangka kau akan menjadi orang seperti ini. Xiao Yu juga meraung marah. Xiao Yu, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kalau kau mau menyalahkan, salahkan temanmu itu karena terlalu tidak bermoral. Apa dia tidak tahu identitas Bos Zhang, sampai dia juga berani memukul Bos Zhang? Jawab Luo Tao ketus, tampak seperti tidak peduli. Wajah Xiao Yu menjadi pucat karena marah. Cukup. Pada saat ini, Zhang Lei akhirnya sadar. Dia merasakan sakit yang tajam di dahinya, dan kemudian dia menyentuh darah di wajahnya yang bengkak. Sejak grup Sanhai menjadi kekuatan nomor 1 di Nancheng, dia tidak pernah dipukuli seperti ini. Pada saat ini dia seperti hiena gila. Dia menatap Leon dengan tatapan yang mematikan. Wah, aku tidak peduli apa identitasmu. Yang jelas hari ini aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Tapi kau tidak perlu khawatir. Sebelum itu, aku akan mempermalukan wanita-wanita ini di depanmu. Sehingga kau bisa melihat tatapan mata putus asa mereka dengan mata kepalamu sendiri. Zhang Lei meraung marah. Wajah Sukin dan yang lainnya berubah. Sepertinya mereka telah sepenuhnya menyadari orang seperti apa yang telah mereka provokasi. Oh, benarkah? Pada saat ini, Leon hanya terkekeh. Benarkah seperti itu? Lalu tiba-tiba dia melangkah maju mendatangi Zhang Lei dan memutar lehernya, lalu membuangnya dengan keras. Hati semua orang melenjak lagi dan lagi melihat situasi ini. Tapi Leon belum merasa puas. Orang ini berani mengancam dirinya. Padahal di tanah East Cliff ini tidak ada orang yang berani mengancam dirinya. Leon yang marah kemudian melompat ke arah badan Zhang Lei dan menendang jantung Zhang Lei. Lalu dia juga menendang mulut Zhang Lei. Dan seketika aliran darah muncrat dari mulut Zhang Lei. Melihat kedua anak buahnya yang menjaga pintu masih berdiri di tempatnya saat ini, Zhang Lei meraung marah. Apa yang kalian lakukan di sana? Cepat, panggil yang lainnya. Kedua orang itu tersadar. Mereka membuka pintu ruangan dan berlari keluar. Melihat situasi seperti itu, Wang Ziyun dan yang lainnya juga tersadar. Mereka melihat tatapan Leon seperti mayat yang dingin, dan Zhang Lei juga menatap Leon dengan tatapan mematikan. Zhang Lei yakin, kalau tidak akan lama lagi Leon akan berbaring di kakinya seperti anjing mati dan memohon belas kasihan. Ketika saatnya tiba, dia akan mempermalukan gadis-gadis ini di depannya dan memberitahu Leon bahwa dia adalah eksistensi yang tidak pernah bisa diprovokasi. Setelah beberapa saat, pintu ruangan didorong terbuka lagi, dan kemudian seorang pria berusia 50-an bergegas masuk dengan lebih dari selusin pengawal berpakaian hitam bersenjatakan lengkap.
Ketika dia melihat pemandangan yang berantakan di depannya, pria itu langsung tercengang. "Kakak laki-laki?" Zhang Lei yang jatuh ke tanah seperti telah menemukan penyelamatnya. Dia bergegas menuju pria yang disebutnya kakak laki-laki itu dengan berguling. Alis Wang Ziyun melonjak liar. Orang yang dipanggil kakak oleh Zhang Lei di seluruh grup San Hai hanya ada satu orang, dan dia adalah Luo San Hai. Luo San Hai. Begitu nama ini muncul di benaknya, Wang Ziyun merasa kakinya agak lemas. Luo San Hai adalah orang pertama di Jalan Nancheng. Hanya butuh waktu 3 tahun baginya untuk diakui sebagai pemimpin di Jalan Nancheng. Dengan status Luo San Hai di East Cliff, bahkan jika ayahnya bertemu dengan Luo San Hai, ayahnya tetap harus bersikap sangat sopan. Lagi pula, orang ini bukan hanya punya uang, tetapi juga latar belakang yang kuat. Jadi bagaimana mungkin dia berani memprovokasi Luo San Hai? Wang Ziyun juga sudah mendengar bahwa Jenderal Galak nomor 1 itu memiliki karakter pembunuh tanpa berkedip. Sekarang dia telah datang dan melihat saudara baiknya dipukuli seperti ini. Wang Ziyun khawatir dia tidak akan pernah membiarkan Leon pergi begitu saja. Begitu memikirkan hal ini, hati Wang Ziyun yang tertekan tiba-tiba menjadi rileks. Tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Lagi pula bukan dirinya yang menyakiti Zhang Lei, dan bahkan dia baru saja berbicara untuk membela Zhang Lei. Mungkin setelah menyelesaikan urusan di sini, dia bisa mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Tuan Luo. Dan dengan bantuannya, bukan tidak mungkin ayahnya bisa melangkah lebih jauh sebelum pensiun. Luo Tao dan Wuzi juga menyadari identitas orang yang datang. Selain ketakutan, mereka diam-diam menghela nafas lega di dalam hati mereka. Untungnya, mereka bisa melihat kesempatan dengan cepat. Saat ini, bahkan Luo San Hai, bos dari grup San Hai, sudah datang. Leon pasti akan mati. Bocah bodoh itu benar-benar berpikir bahwa dia memiliki keterampilan yang baik dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dia lupa kalau ini adalah Nancheng dan klub malam ini adalah wilayah grup San Hai. Berani mempermainkan Zhang Lei sama saja dengan mencari mati. Melihat banyaknya orang-orang berpakaian hitam di belakang Luo San Hai, mereka tidak berpikir kalau Leon akan bisa keluar dari sini dengan aman. Mereka berdiri di sudut sambil tersenyum, seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Ariana, Yuan Yuan, Xiao Yu, Sukin, dan yang lainnya juga tercengang melihat orang-orang yang bergegas masuk. Mereka mungkin tidak tahu siapa Luo San Hai. Tetapi melihat postur seperti ini, mereka juga menyadari kalau Leon tampaknya telah menusuk sarang lebah. Meskipun Leon kuat, bagaimana dia bisa mengalahkan begitu banyak orang sendirian? Saat ini, sudah terlambat untuk memanggil polisi. Ariana merasa sangat khawatir dan cemas hingga keringat di dahinya keluar. Wajah Yuan Yuan juga pucat. Barusan dia memukuli kepala Zhang Lei. Kalau Zhang Lei ingin membalas, apa yang harus dia lakukan? Pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki penyesalan di hatinya. Dia menyesal karena telah bersikap terlalu impulsif. Dia pun melirik Leon dengan ekspresi jengkel. Tetapi kemudian dia menemukan kalau Leon malah bersikap santai. Dia merasa sedikit bingung.
kenapa anak ini tidak ketakutan sama sekali. "Apa yang terjadi di sini?" Melihat kepala Zhang Lei berdarah, Luo Sanhai sedikit bingung. Siapa yang begitu berani melakukan hal ini di daerah mereka sendiri? "Kakak, bocah itu, dia yang menyakitiku sampai seperti ini." Zhang Lei menutupi dahinya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menunjuk ke arah Leon. Kali ini Zhang Lei dipermalukan dan dipukuli seperti ini oleh seorang bocah biasa. Dia merasa malu karena saat rekan-rekannya yang lain melihat keadaan ini, mereka pasti menertawakannya. Dia bertekad untuk menghancurkan Leon menjadi berkeping-keping untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Semua orang merasa kalau Leon pasti akan mati kali ini. Mereka melihat orang-orang di belakang Luo Sanhai sudah bersiap untuk melangkah maju dan bertarung dengan anak yang menyakiti tuan ketiga mereka. Tetapi Luo Sanhai masih tidak bergerak. Ketika dia melihat ke arah jari Zhang Lei dan melihat wajah polos Leon, seluruh tubuhnya langsung tercengang. Sinar kejutan melintas di matanya, karena dia melihat dia pernah diberitahu oleh putranya sendiri, maka dia selalu ingin menemukan kesempatan untuk setia kepada Leon. Siapa sangka dia akan bertemu Leon di sini. Tetapi kemudian, ketika dia teringat kalau saudara ketiganya benar-benar telah memprovokasi Leon, ekspresi wajahnya langsung digantikan oleh rasa takut. Untuk sesaat, Luo Sanhai berada dalam keadaan kebingungan, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Zhang Lei awalnya berpikir bahwa kakak tertuanya itu akan segera memerintahkan untuk menghabisi Leon. Tetapi setelah menunggu lama, dia tidak melihat reaksi apapun. Dan ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat kakak tertuanya itu menatap Leon dengan tercengang dan tidak bergerak. Zhang Lei sedikit bingung. "Kakak laki-laki?" Kata-kata Zhang Lei tadi membangunkan Luo Sanhai dari keterkejutannya. Luo Sanhai memberikan tamparan keras di wajah Zhang Lei. Telapak tangannya mentransfer seluruh kekuatan dari tubuhnya, sehingga membuat Zhang Lei jatuh ke tanah. Zhang Lei menutupi setengah dari wajahnya, yang terasa panas dengan satu tangannya, dan seluruh orang itu tercengang. Situasi apa ini? Kenapa kakak tertua memukuliku? Yang lain juga memandang Luo Sanhai dengan ekspresi bingung. Apa yang sedang terjadi di sini? Luo Sanhai tidak peduli dengan reaksi yang lain. Dia langsung melangkah keluar dan membungkuk dalam-dalam ke arah Leon. "Tuan Muda Wood, maafkan aku karena orangku sudah berani memprovokasi Tuan Muda. Aku memohon kemurahan hati Tuan Muda untuk mengampuninya. Tuan Muda Wood, aku siap berjanji setia untuk menjadi anjingmu." Luo Sanhai kemudian berlutut dengan segera. Tindakan Luo Sanhai ini membuat orang lain sangat terkejut, hingga mata mereka hampir keluar dari kelopaknya. Dia adalah Luo Sanhai, pendiri grup Sanhai, dengan aset puluhan miliar. Dia adalah orang pertama di Jalan Nancheng, yang bahkan orang besar setingkat wali kota pun harus memperlakukannya dengan sopan. Namun, ketika saudaranya dipukuli oleh seorang remaja biasa, dia bukan hanya tidak membela saudaranya, tetapi malah membungkuk kepada remaja ini. Bagaimana ini mungkin terjadi? Zhang Lei tercengang dan dia benar-benar terpana. Wang Ziyun yang bodoh bahkan tidak bisa mengerti saat ini apa yang sedang terjadi. Luo Tao dan Wu Zi juga tampak panik. Semua ini di luar imajinasi mereka. Ariana dan teman-teman wanitanya yang lain juga dalam keadaan bingung. Bahkan orang-orang yang mengikuti Luo Sanhai juga tercengang.
Orang-orang yang dipukuli oleh Leon juga langsung menutup mulut mereka, satu demi satu, ketika mereka menyaksikan semua ini. Bahkan Leon sendiri juga sedikit bingung. Dia tidak takut pada Luo Sanhai, karena ada keluarga Wood di belakangnya. Di seluruh East Cliff, tidak ada kekuatan manapun yang berani memperlakukannya dengan tidak hormat. Tetapi, dia tidak menyangka kalau Luo Sanhai ini akan berlutut di depannya seperti ini. Padahal kemarin dia sudah mengambil uang Luo Sanhai sebanyak 1 miliar. Melihat Leon masih terdiam, Luo Sanhai berbicara lagi. "Tuan Muda Wood, kalau kau masih tidak bisa melepaskannya, aku bersedia menawarkan semua grup Sanhai. Aku hanya berharap Tuan Muda Wood bisa memaafkan Zhang Lei." Luo Sanhai sudah berdiskusi dengan putranya. Kalau putranya ingin menjadi antek Leon, tentu saja dia secara alami ingin menawarkan grup Sanhai kepada Leon. Dan sekarang dia mendapatkan kesempatan ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang lagi. Untuk menebus kesalahan, Luo Sanhai benar-benar akan memberikan semua grup Sanhai. Tapi, tanpa grup Sanhai, siapa yang akan menghormati Luo Sanhai? Bab 56, Pikiran Luar Biasa. Zhang Lei adalah orang pertama yang sadar kalau melihat sikap hormat kakak tertuanya ini, hanya ada satu kemungkinan, yaitu identitas pemuda ini terlalu menakutkan. Saking menakutkannya, sampai kalau dia menggerakkan jarinya, seluruh grup Sanhai mungkin akan terbang ke titik pemusnahan. Jika tidak, kakak tertuanya pasti tidak akan bisa membuat gerakan seperti itu. Ketika Zhang Lei memikirkan hal ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Kali ini dia sudah menyentuh seseorang yang sebenarnya sama sekali bukan seseorang yang bisa dia provokasi. "Tuan Muda Wood, aku salah. Tolong maafkan semua dosa-dosa aku, Tuan Muda Wood." Tanpa menunggu lebih lama lagi, Zhang Lei juga langsung berlutut di lantai dengan telapak tangan menghadap ke atas. Dahinya menempel kuat ke lantai, dan dia membungkuk dalam-dalam ke arah Leon. Dua petinggi grup Sanhai, dengan lusinan anak buah dari grup Sanhai di belakang mereka, saat ini sedang terbaring di tanah seperti dua orang bodoh, sambil memohon belas kasihan seorang anak remaja laki-laki berusia belasan tahun. Pemandangan ini terlihat sangat lucu. Tetapi di antara begitu banyak orang yang hadir, tidak ada satupun dari mereka yang berani tertawa. Di dalam ruangan besar itu, suasana masih sepi. Wajah Wang Ziyun juga menjadi pucat, dan tatapan matanya telah lama digantikan oleh kepanikan. Kekuatan Leon sangat kuat. Dia dapat menjungkir balikan 7 atau 8 orang dengan tangan kosong. Dia pasti seorang master. Tapi kalau kekuatannya hanya sebatas itu, sangat tidak mungkin bagi dua petinggi grup Sanhai untuk berlutut seperti ini. Bagaimanapun, ada lusinan orang di belakang mereka. Wang Ziyun tidak yakin kalau lusinan orang itu bergerak bersama, Leon akan bisa menangkisnya. Sekarang hanya ada satu kemungkinan. Status Leon pasti sangat mulia, sehingga dua petinggi mereka tidak mampu membuat sedikit pun perlawanan dan bahkan rela mengorbankan seluruh grup Sanhai untuk bertahan hidup. Ayahnya sendiri bahkan tidak berani memprovokasi orang seperti Luo Sanhai. Tapi sekarang, Luo Sanhai bahkan sangat menghormati Leon. Seberapa menakutkan identitas pemuda ini. Begitu dia berpikir bahwa dia telah memprovokasi keberadaan seperti itu sekarang,
Wang Ziun merasa kakinya gemetar. Dia sangat ketakutan, sampai dia jatuh terduduk di lantai dan selangkangan celananya basah. Saking takutnya, Wang Ziun sampai mengompol. Luo Tao dan Wu Zi juga terduduk di lantai dengan wajah yang penuh keputusasaan. Yuan Yuan, Su Qin, dan Xiao Yu semuanya memandang Leon sambil tertegun. Meskipun reaksi mereka sedikit lebih lambat, mereka juga merasakan bahwa identitas Leon pasti luar biasa. Jika tidak, Luo Sanhai dan Zhang Lei tidak akan bertindak sampai seperti itu. Keberuntungan macam apa yang dimiliki Ariana, sehingga dia bisa menemukan orang yang begitu tampan dan kuat dengan latar belakang keluarga yang begitu menakutkan sebagai pacarnya. Ariana juga terkejut. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa garis keturunan keluarga Leon tidak biasa, tapi dia tidak menyangka kalau garis keturunan keluarga Leon begitu menakutkan. Kalau bukan karena kecelakaan lebih dari setahun yang lalu, kalau bukan karena fakta bahwa keduanya kebetulan berada di kelas yang sama, dia khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengenal Leon dalam hidupnya. Sementara itu, Leon tetap tidak berbicara. Dia hanya menatap Luo Sanhai sambil tersenyum. Sejujurnya, dia masih tidak mengerti kenapa Luo Sanhai membuat pernyataan seperti itu. Ketika membayar kompensasi 1 miliar kemarin, Luo Sanhai masih sedikit enggan melakukannya. Tapi sekarang dia bahkan bersedia memberikan seluruh grup Sanhai. Bagaimana bisa begitu berubah hanya dalam waktu 1 malam? Mungkinkah dia tahu identitas Leon? Tapi Leon tidak yakin kalau dengan kemampuannya, Luo Sanhai bisa mengetahui identitasnya. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sini yang tidak dia ketahui? Karena Leon tidak berbicara, maka tidak ada yang berani berbicara. Semua orang hanya terdiam sambil gemetar. Luo Sanhai dan Zhang Lei bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka. Tinggalkan 5 jari dan aku akan melupakan urusan ini. Setelah hening beberapa saat, Leon berkata dengan ringan. Wajah semua orang berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah Luo Sanhai dan Zhang Lei menurunkan postur mereka sampai begitu rendah, Leon tetap tidak mau melepaskannya. Bagaimana kalau lusinan anak buah mereka yang lain tiba-tiba menyerbu? Baiklah, apa yang tidak disangka oleh semua orang adalah bahwa Luo Sanhai dan Zhang Lei setuju dan menghela nafas lega pada saat yang sama. Lalu Zhang Lei secara pribadi mengambil pisau dari tangan salah satu bawahannya dan memotong 5 jari tangan kirinya di tempat. Melihat pemandangan berdarah itu, Yuan Yuan dan yang lainnya sangat ketakutan, sehingga mereka hampir pingsan. Wajah Wang Ziun dan yang lainnya bahkan lebih pucat lagi. Zhang Lei memotong 5 jari bawahannya. Bagaimana dengan mereka? Tuan Muda Wood. Wang Ziun sudah tidak peduli dengan identitasnya sebagai seorang tuan muda dan hampir ingin memeluk Leon, tetapi dia langsung diusir oleh Leon. Berhenti, jangan mengotori pakaianku. Leon memandang Wang Ziun yang mengompol dengan ekspresi jijik. Wang Ziun tidak berani lagi bergerak. Dia mengangkat tangannya dan menampar wajahnya sendiri sambil berkata, Aku tidak memiliki penglihatan yang baik sehingga menyinggung Tuan Muda Wood. Kuharap Tuan Muda Wood bisa mengampuni kebodohanku ini. Melihat ini, Luo Tao dan Wu Zi juga tahu bahwa hidup mati mereka berada di tangan Leon. Jadi mereka pun melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Wang Ziun. Mereka memohon pengampunan dari Leon sambil menampari wajah mereka sendiri. Melihat mantan pacarnya dan bahkan Wang Ziun yang berstatus tinggi berlutut di lantai seperti orang bodoh,
untuk memohon belas kasihan. Yuan dan yang lainnya memiliki perasaan campur aduk untuk sementara waktu. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa sifat manusia ternyata sangat mudah berubah. Seret mereka keluar. Leon sendiri terlalu malas untuk melihat ketiga orang itu. Dia menganggap ketiga orang itu hanya sebagai semut. Apakah dia perlu peduli dengan ejekan dari beberapa semut? Luo Sanhai langsung mengerti di dalam hatinya. Dan begitu dia memberi isyarat, sekelompok pria berbaju hitam segera bergegas menyeret mereka bertiga dan pergi keluar. Mereka bertiga menangis, tetapi tidak ada yang peduli dengan mereka. Adegan ini membuat takut Yuan dan yang lainnya. Mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya menatap Leon dengan kagum. "Ganti ruangan," Leon memberikan perintah. "Aku akan mengaturnya sekarang juga." Karena ingin mendapatkan amnesti, Luo Sanhai dengan cepat merespon. 3 menit kemudian, di dalam ruangan VIP lainnya, Leon duduk di sofa besar. Luo Sanhai berdiri di depan dengan hormat. Zhang Lei bahkan tidak berani membalut lukanya. Dengan terpaksa dia berdiri di belakang Luo Sanhai sambil menahan rasa sakit yang parah. Melihat telapak tangan Zhang Lei yang masih meneteskan darah, Leon mengangkat alisnya dan berkata, "Untuk apa kau tetap tinggal di sini? Apakah kau tidak tahu kalau aku akan pingsan ketika melihat darah? Cepat keluar." Kalau ini adalah kondisi biasa, Zhang Lei sudah muntah saat mendengar perkataan Leon itu. Dia berkata dalam hatinya, "Apa? Kau pingsan kalau melihat darah? Tapi aku tidak melihatmu akan pingsan ketika kau menghantamkan botol bir ke kepalaku tadi. Kenapa tiba-tiba kau jadi ingin pingsan sekarang?" Hanya saja, saat ini posisinya berada di bawah. Jadi dia sama sekali tidak berani berbicara. Dengan segera dia bergegas keluar. Di dalam ruangan besar, saat ini hanya ada Luo Sanhai dan Leon. "Katakan, kenapa kau tiba-tiba menjadi begitu murah hati?" Leon menatap Luo Sanhai dan bertanya dengan ringan. Hati Luo Sanhai menegang, dan dia tiba-tiba mengerti kenapa Gordon dengan kemampuannya yang begitu hebat bersedia menjadi antek Leon. Ada sesuatu yang tidak biasa yang dimiliki oleh remaja ini. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.